Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musyafa Arman dari kelas G Bank dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk penugasan UTS Bu Faraya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena lembaga keuangan sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bayangkan saja jika suatu negara tidak memiliki lembaga keuangan, maka dana yang dialokasikan akan tidak jelas kemana. Dengan adanya lembaga keuangan sendiri dapat mengelola dana dari masyarakat, seperti memberikan pelayanan menabung atau transaksi antar orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang memerlukan dana, baik untuk segi perusahaan dan kebutuhan pribadi. Nah, ketika pengalokasian untuk masyarakat itu buat perusahaan, maka seseorang itu yang ingin mendirikan suatu perusahaan tersebut dengan adanya bank bisa meminjam dana dari lembaga keuangan tersebut, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan hal tersebut dapat membantu segi ekonomi negara. Selain itu, lembaga keuangan juga dapat mengumpulkan dana-dana dari orang-orang tersebut untuk pembangunan pendidikan, layanan masyarakat maupun kesehatan, dan hal tersebut juga dapat membantu ekonomi negara agar pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga independen? Jelaskan alasannya. Ya, menurut saya lembaga Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga independen. Mengapa? Karena hal tersebut dapat mencegah kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lain. Kita tahu jika kebijakan moneter sendiri itu membantu menciptakan kestabilan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Nah, ketika hal tersebut terdapat ikut campur dari pemerintah atau pihak-pihak yang lain, maka kestabilan ekonomi tersebut tidak akan tercapai. Kita tahu Bank Sentral sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan inflasi, serta menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nah, ketika peran-peran tersebut terdapat pemerintah atau pihak lain yang ikut campur, maka kestabilan tersebut dapat dibuat semena-mena atau sesuka-suka mereka, dan mungkin hal tersebut dapat mengakibatkan kestabilan perekonomian negara itu tidak stabil, dan bahkan ekonomi negara dapat anjlok ataupun turun. Nah, kemudian kebijakan lembaga Bank Sentral sebagai lembaga independen juga sudah ditulis pada UU tahun 1999 nomor 23, dan situ jelas bahwa lembaga keuangan berdiri sebagai lembaga independen. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa lembaga negara perlu diawasi atau diatur, dan siapa yang mengawasi atau mengatur lembaga keuangan tersebut? Jawabannya, perlu diawasi atau diatur oleh sebuah lembaga. Mengapa? Hal ini dapat bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan maupun korupsi dari lembaga-lembaga keuangan tersebut. Karena lembaga keuangan tersebut kan berdiri sendiri, sehingga mereka jika mereka tidak ada yang mengawasi, mereka dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memberikan kebijakan yang semena-mena dari mereka, sehingga dengan adanya lembaga yang mengawasi dan mengatur tersebut dapat menjadikan lembaga keuangan ini menjadi lembaga yang lebih bersih, aman, dan lebih terjamin bagi masyarakat berkelanjutan. Siapakah yang menjadi lembaga
siapakah lembaga yang mengawasi dan mengatur lembaga keuangan tersebut, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Negara. OJK sendiri didirikan pada tahun 2019 untuk mengatur, mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan di Indonesia ini mengajarkan bisnis mereka dengan sejujur-jujurnya atau tanpa penyalahgunaan kekuasaan, sehingga masyarakat sendiri dapat menerima atau mendapatkan feedback yang baik serta lebih terjamin untuk kegiatan transaksi ke depannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan kelebihan bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah, dan bagaimana strategi mereka untuk lebih maju ke depannya. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional. Kelebihan dari bank konvensional sendiri, kita sebagai masyarakat Indonesia pasti umum dan pasti sering mendengar istilah dari bank konvensional itu sendiri. Dan bank konvensional sendiri juga sangat mudah dijumpai di Indonesia, atau khususnya sering kita jumpai di daerah-daerah kita, sehingga bank konvensional ini dapat lebih memudahkan kepada kita dalam melakukan kegiatan ke bank konvensional itu. Selain itu, biaya administrasi pada bank konvensional sendiri relatif lebih murah, karena mungkin bank konvensional sudah besar dan sudah umum di telinga masyarakat, sehingga bank konvensional sendiri tidak terlalu mencari atau tidak terlalu memahalkan karena sudah banyak yang berinvestasi kepada mereka. Kemudian kekurangannya yaitu bank konvensional sendiri itu terlalu mematok suku bunga, sehingga mungkin itu merugikan sebagian masyarakat yang mungkin mereka sendiri memiliki dana yang pas atau mungkin cukup. Kalau jika dipotong dengan suku bunga tersebut, mungkin dana mereka dapat menjadi kurang atau mungkin ya rendah gitu. Selain itu juga bank konvensional sendiri terlalu umum, sehingga kita yang masyarakat muslim itu agak atau mungkin ragu untuk melakukan transaksi atau investasi pada bank konvensional sendiri. Kemudian bank syariah, kelebihannya yaitu kita melakukan pelayanan dan mereka memberikan pelayanan atas prinsip syariah Islam, sehingga kita yang sebagai penganut agama Islam atau seorang muslim itu menjadi lebih tenang jika kita melakukan pelayanan kepada bank syariah sendiri. Kemudian bank syariah sendiri juga tidak adanya unsur riba atau investasi atau apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga lebih kita sebagai penganut muslim itu lebih ditenangkan dengan transaksinya. Kemudian kekurangannya mungkin dari biaya administrasi yang terlalu mahal, karena bank syariah sendiri juga tidak seramai atau tidak sebesar bank konvensional, sehingga mungkin mereka mematok biaya administrasi mereka itu lebih rendah, lebih mahal atau lebih tinggi dari bank konvensional yang sering kita jumpai. Kemudian BPR konvensional, kelebihan dari BPR konvensional sendiri, mereka menawarkan layanan dan produk yang lebih beragam serta lebih personal, sehingga kita mendapatkan pelayanan yang lebih personal dan lebih nyaman dari BPR konvensional sendiri, karena BPR konvensional sendiri juga sudah tersebar luas di lingkungan masyarakat, sehingga mungkin dari sebab itu menjadikan mereka lebih meyakinkan untuk kita melakukan pelayanan atau kita mendapatkan pelayanan dari BPR konvensional.
Kekurangan dari BPR konvensional sendiri yaitu masih terlalu minimnya pelayanan dan produk dari mereka dibanding dengan bank konvensional. Ya, kita tahu sendiri bank konvensional juga sudah sangat besar atau sudah sangat umum di kehidupan kita, dan BPR konvensional sendiri juga jarang kita dengarkan, sehingga mungkin produk dan pelayanan dari BPR konvensional itu tidak sebanyak bank konvensional sendiri. Kemudian BPR syariah, kelebihan dari BPR syariah yaitu hampir sama seperti bank syariah, yaitu menawarkan produk dan pelayanan yang sesuai dengan syariah Islam, dan cenderung BPR syariah itu memiliki skala yang lebih kecil sehingga pelayanannya lebih efektif atau lebih maksimal daripada BPR konvensional yang mungkin sudah luas dan umum di masyarakat sendiri, berbeda dengan BPR syariah yang masih melakukan pelayanan yang dalam skala kecil sehingga mereka bisa terfokus pada satu orang, dua orang atau lebih, atau bahasa lainnya itu mereka lebih terfokus pada satu aspek. Kekurangan dari BPR syariah ini sendiri yaitu BPR syariah memiliki keterbatasan dalam produk dan pelayanan mereka. Bahkan teknologi dari BPR syariah sendiri juga masih relatif terbatas, sehingga sulit untuk bersaing dengan bank syariah ataupun bank konvensional yang mungkin skalanya lebih besar dan mereka yang memiliki pelayanan atau teknologi yang lebih besar daripada BPR syariah ini sendiri. Kemudian strategi mereka yaitu meningkatkan pelayanan sehingga mendapatkan atau memiliki pelayanan yang berkualitas tinggi. Dan kita tahu juga pelayanan dari BPR syariah, BPR konvensional, bank syariah maupun bank konvensional sendiri mungkin masih terlalu sederhana atau sehingga kita bisa meningkatkan dari segi pelayanan tersebut. Kemudian yaitu mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif sehingga masyarakat sendiri juga mendapatkan pelayanan yang lebih inovatif, bahkan mendapatkan pelayanan produk yang lebih luas sehingga mereka dapat lebih enak atau lebih nyaman jika mereka melakukan kegiatan transaksi pada bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional maupun BPR syariah. Kemudian yaitu memperluas jaringan komunikasi serta memperluaskan bahwa bank-bank dan BPR ini lebih aman atau lebih terjamin, sehingga mereka tidak bingung jika mereka ingin menabung atau meminjam pada bank-bank atau bank-bank tersebut atau BPR atau BPR syariah tersebut. Dan yang terakhir mungkin mereka juga dapat menjalin kemitraan dan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lain untuk memperluas produk mereka dan layanan mereka sehingga produk dan layanan mereka menjadi lebih beragam dan lebih luas. Mungkin itu sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.